Menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia, para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyuarakan 8 pesan kemerdekaan dan kebangsaan di tengah situasi bangsa yang penuh tantangan di Galeri Nasional Jakarta pada Kamis 14 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, para tokoh bangsa menyampaikan refleksinya menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam refleksinya, Pendeta Ceki Manuputi, Ketua Umum PGI, menyampaikan 3 paradoks kemerdekaan. Catatan kritis kami, Indonesia diperhadapkan pada beberapa paradoks. Saya katakan paradoks kemerdekaan. Yang pertama, 80 tahun yang lalu sebagai bangsa, kita menggumpal di dalam gerakan bersama dengan karakter dan kesediaan untuk memberi diri sungguh-sungguh. Pengorbanan diri apapun juga kita berikan ya untuk satu cita-cita kemerdekaan. Setelah itu pada saat ini kita melihat bahwa kita bukan lagi memberi diri, tapi kita mengambil untuk diri sendiri sebanyak-banyak dengan cara yang semacam apapun yang bisa kita legalkan. Ini sebuah paradoks yang menuntun kita untuk kembali merefleksikan dari mana kita berangkat dan apakah kita masih dituntun oleh cita-cita awal kemerdekaan. Catatan yang kedua, paradoks antara keguyuban dan keterpecahan di dalam masyarakat saat ini. Kita belajar dari perjalanan bersama di awal-awal kemerdekaan, bagaimana guyupnya kita tanpa melihat latar belakang yang berbeda. Nah, saat ini kita terbelah dalam berbagai tuntunan kepentingan politik identitas, politisasi identitas yang menimbulkan intoleransi, ya, perilaku yang saling menyakiti satu dengan yang lain, entah etnis, entah agama. Kita dituntun untuk kembali pada karakter guyup kita di dalam refleksi kebangsaan menjelang kemerdekaan ini. Dan yang ketiga, kita selalu mengagung-agungkan nilai-nilai Pancasila yang telah kita warisi di dalam kata-kata. Tapi saya ingat almarhum Profesor Ma'arif Syafii Ma'arif katakan, kita mengagung-agungkannya di dalam kata-kata, tapi kita mengkhianatinya di dalam tindakan. Ini warning yang selalu harus mengingatkan kita, dan oleh karena itu Gerakan Nurani Bangsa kita selalu memandangkan, mengharus utamakan bagaimana perjalanan kita kembali dituntun oleh nurani, perjalanan kita dituntun oleh moral, perjalanan kita dituntun oleh prinsip-prinsip konstitusi yang telah merajut, merakit, dan membangun kita sebagai bangsa yang besar. Dari pertemuan ini, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu 1. Menegakkan demokrasi yang berlandaskan supremasi sipil, etika politik, dan perlindungan hak warga. 2. Membersihkan penyelenggaraan negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, memastikan kebijakan negara berpijak pada konstitusi dan visi bersama, bebas dari kepentingan sempit. Keempat, mengubah paradigma ekonomi agar lebih inklusif, berbasis komunitas, dan berkelanjutan. Kelima, mereformasi perpajakan, memperkuat usaha rakyat, serta memberantas pinjaman dan judi online. Keenam, menjamin ruang ekspresi budaya dan melindungi hak-hak budaya warga. Ketujuh, menegakkan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Dan kedelapan, membangun kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga kualitas demokrasi.